Sebuah penelitian yang dipublikasikan dalam Jurnal National Library of Medicine pada tahun 2018 menyebutkan bahwa puasa atau pembatasan kalori bisa menyebabkan terjadinya autofagi, sebuah proses regenerasi sel alami yang terjadi pada tubuh. Ketika seseorang membatasi jumlah makanan yang masuk dalam tubuh selama berpuasa, sel-sel tubuh akan menerima lebih sedikit kalori. Dengan demikian, sel-sel tubuh harus bekerja lebih efisien. Stres yang disebabkan oleh pembatasan kalori tersebut kemudian memicu autofagi, yang menyebabkan sel-sel tubuh membersihkan dan mendaur ulang setiap bagian yang tidak perlu atau rusak. Proses tersebut memainkan peranan penting dalam sistem kekebalan tubuh atau imunitas. Artinya autofagi akan membersihkan racun dan agen infeksi dalam tubuh. Pemirsa, pandemi COVID-19 telah meriset hubungan antar manusia. Dengan adanya berbagai pembatasan, relasi antar manusia berada pada titik nadir terendah yang memaksa setiap orang untuk lebih mengintimi dirinya sendiri. Berbagai cara baru, adaptasi baru, dan hal-hal baru lainnya yang mungkin tidak pernah terbayangkan sebelumnya di dalam relasi antar manusia. Manusia masih tetap terhubung dengan manusia lain dalam moda dan platform daring digital, sebuah cara yang mungkin dianggap sebagian orang menghilangkan fitrah perjumpaan langsung sebagai bagian dari diri manusia itu sendiri. Benarkah demikian? Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Simak obrolan berikut sampai selesai bersama saya, Peggy. Kutunggu di pojok ngasem. Telah hadir bersama saya Dr. Zuli Qodir, pakar politik Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang dalam 2 dasawarsa menggeluti resolusi konflik di wilayah Indonesia. Assalamualaikum Pak Zuli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa Pak Zuli. Selamat bulan suci Ramadan. Ya, tampak sebagai orang yang berpuasa ini. Alhamdulillah ya, hari-hari kelima. Iya. Pak Zuli ini orang Muhammadiyah yang besar dalam kultur Nahdien. Rasanya gimana nih Pak? Malah menarik kan. Jadi orang hidup itu ya gimana? Memang hidup itu kan bukan hanya satu kelompok ya. Kalau dalam satu keluarga bolehlah disebut satu kelompok. Tapi kan kalau kemudian dalam satu urusan kebanian atau dalam urusan genealogi, walaupun satu kelompok kan macam-macam, ya. Nanti ada NU, ada Muhammadiyah, ada macam-macam. Apalagi kita dalam satu masyarakat. Yang masyarakat itu bisa NU, bisa Muhammadiyah, bisa SI. Jangan-jangan bisa juga PKI, ya, komunis. Lalu, saya itu senang sekali karena begini. Orang tua saya itu salah satu pendiri Muhammadiyah di kampung saya. Di kampung yang pada tahun itu tidak ada di dalam Google Map, nggak ada sama sekali. Sekarang pun mungkin jangan-jangan nggak ada. Ya. Kode posnya juga nggak ada. Kode posnya nggak ada. Saya senang sekali. Lalu orang tua saya bilang, kamu harus belajar lah ke pesantren NU saja nggak apa-apa, biar tahu bahwa di dunia ini atau di Indonesia ini bukan hanya Muhammadiyah. Saya diantar sendiri ke Kiai Ahmad. Waktu itu Kiai Ahmad Munawir namanya. Beliau ini Al-Hafidh, istrinya juga Hafidhah dari Cirebon. Lalu saya ketemu dengan beliau, dititipkan. Bapak saya menitipkan apa? Tolong Mbah Kiai, ini anak saya supaya ngaji di sini. Walaupun saya sebenarnya ngaji sebentar lah ya. Lebih banyak main bola. Dan saya senang sekali di pesantren NU itu. Saya kira bukan hanya pesantren NU-nya, tapi di Krapek saya menikmati begini, karena tidak terlalu banyak aturan yang menurut saya mengikat saya. Jadi kalau saya mau ngaji, kalau enggak juga enggak, kalau mau main juga main. Jadi kalau dalam bahasa kasarnya, kalau saya mau jadi berandal, jadilah berandal gitu kan. Tapi kalau saya mau jadi orang soleh juga bisa, kira-kira gitu, karena ngajinya banyak. Tapi kalau enggak ngaji juga enggak apa-apa gitu kira-kira. Jadi kalau malam Jumat ini paling senang santri. Malam Jumat itu santri paling senang. Kenapa? Karena bebas, nggak ada ngaji. Jadi santri senang sekali lah. Itu yang membuat saya
oh memang kan di dunia ini kulturnya bukan hanya satu, ada NU, ada Muhammadiyah. Saya belajar itu, saya udah dari SMP menjadi Muhammadiyah di kampung, lalu SMA, lalu kemudian saya ke perguruan tingginya Muhammadiyah, nyandrinya di Kerapia. Jadi ada perkawinan lintas budaya lah, dari budaya Islam Muhammadiyah, SI, lalu kepada NU. Kemudian saya kembali lagi menjadi aktivis di dalam gerakan Muhammadiyah. Jadi ya enak aja, nggak ada masalah. Iya, sayangnya nggak jadi sepak bola ya Pak ya. Untungnya Nahar yang ini. Saya waktu itu kan suka main bola ya, suka main bola. Jadi kalau sore setiap habis asar itu saya main bola di lapangan Fatmasuri, Kerapia Wetan dan Kerapia Kulon gitu. Lalu sampai dengan perguruan tinggi semester 2 saya main bola. Setelah itu off sampai dengan saya umur 48 tahun. Setelah 48 tahun, 49 tahun saya main bola lagi sampai sekarang. Itu untuk bagian dari menjaga kesehatan hiburan. Ya, walaupun nggak pernah juara ya Pak ya. Nah Pak Zuli sudah ada yang juara, nanti kalau juara semua nggak enak. Iya, baru-baru ini Pak Zuli, PP Muhammadiyah memutuskan untuk mengoreksi waktu sholat subuh untuk Indonesia mundur 8 menit. Pak Zuli kalau ada adzan dari NU, Pak Zuli nunggu sebentar atau gimana? Atau nggak ikut sholat? Saya itu ya, termasuk Islam yang rakyat saya ya, Islam rakyat, Islam yang muda. Ada seorang kiai dari Muhammadiyah namanya Pak A.R. Fahrudin. Itu suatu saat ditanya, Mbah A.R., ini pas bulan Ramadan kebetulan kan, Mbah A.R., ini sudah maghrib, kok Mbah A.R. tetap saja pengajian menjawab pertanyaan dari jamaah. Waktu itu di TVRI saya ingat gitu. Bahkan ini harus segera buka dan segera sholat maghrib. Jawabannya Mbah R bilang, ayo nanti kita sholat, ini tak jawab dulu pertanyaannya daripada saya lupa. Yang penting kan kita tidak meninggalkan sholat dan kemudian tidak melewatkan waktu sholat, karena ada awalul waktu, lalu ada tengahan dan ada akhirul waktu. Ya nanti kita tidak terlalu awal tapi juga tidak meninggalkan, boleh kata Mbak R gitu. Jadi ternyata beragama itu enak gitu. Jadi kalau ada azan ya azan itu baik NU Muhammadiyah saya dengarkan. Cuma kadang-kadang saya komentar azannya buanter banget tuh elek wah coy. Harusnya itu azan yang banter meng apik itu loh. Jadi, kalau kayak di Madinah misalnya kan azannya bagus-bagus Mbak. Saya kalau ada azan bagus itu seneng, tapi kalau ada azan elek walaupun saya suaranya nggak bagus itu agak jengkel juga. Disin gitu. Iya, azan juga harus menghibur. Ya iyalah, suaranya elek pamer-pamer kayak gitu. Jadi baik Pak Zuli. Iya, sebelum masuk kita ke obrolan yang intinya tadi Pak Zuli, di belakang Pak Zuli ada drawing di ini studio kami. Pak Zuli bisa memberikan apresiasi. Iya, bagus sekali ini ada beberapa ya. Saya lihat yang sini ada Sun Gokong sedang baca kitab. Jadi menurut saya itu ya ini tradisi bahwa Sun Gokong itu katanya adalah seorang dewa yang kemudian bukan soal dewanya ya, tapi kerja kerasnya yang dia lakukan sehingga dia menempuh perjalanan. Saya dulu pernah nonton serialnya itu. Perjalanannya ingin menemui seorang guru, lalu sungguh-sungguh dia ingin belajar sungguh-sungguh, tapi dapat rintangan yang banyak sekali. Dan rintangan itu dia hadapi dengan luar biasa, ketemu ini lawan, ketemu ini segala macam. Nah, menurut saya motivasi untuk menerjang rintangan itu penting sekali untuk mendapatkan sebuah ilmu. Kayak Bu Muji, Mas Wahyu ya. Saya juga waktu dulu kuliah itu kan zamannya beda dengan yang sekarang ya Bu Muji. Zaman saya kuliah dulu satu buku untuk ber-50 orang. Jadi harus berebut ngopi bukunya atau antri untuk mendapatkan bukunya itu. Nah, baru kemudian dibaca ataupun kita fotokopi, lalu kemudian kita bolak-balik baca itu
sebagian besar dari kita atau saya lah paling kurang itu kan satu kali baca nggak paham itu. Ya 2 kali 3 kali itu pun belum paham kan. Tapi maksud saya adalah semangat untuk menerjang halangan itu penting sekali dan dilakukan oleh yang saya lihat di belakang saya ini kan. Itu satu. Lalu kemudian ada perang-perangan bawa pedang. Lalu pedang atau senjata ini kan bisa bermacam-macam, tetapi tidak selalu bahwa senjata itu digunakan untuk membunuh orang. Tapi bisa senjata itu membunuh diri sendiri apabila kita tidak memanfaatkan dengan baik. Apa itu? Jadi saya punya pengetahuan, misalnya begitu kan. Saya punya pengetahuan, saya punya alat yang saya ciptakan dari pengetahuan yang saya dapatkan. Itu bisa memiliki value yang baik tergantung saya memanfaatkan. Seperti gambar yang ada di belakang itu. Dia itu bisa memanfaatkan alat yang dia pergunakan untuk kemaslahatan umat, tetapi bisa juga alat itu dipergunakan bukan untuk kemaslahatan, tetapi untuk membinasakan orang lain, bahkan diri sendiri. Nah ini yang harusnya dihindari. Harusnya itu alat digunakan untuk kemaslahatan diri sendiri dan kemaslahatan untuk orang lain. Itu menurut saya yang penting sekali. Jangan atas nama atas nama kelompoknya, bahkan atas nama agama, menggunakan kitab sucinya, mengatakan bahwa ini diperintahkan oleh kitab suci untuk melakukan begini, maka orang yang berbeda dengan saya kemudian harus saya habisi. Menurut saya itu tidak tepat. Baik Pak Zuli, kita masuk dalam pembicaraan kita yang intinya bahwa Nabi Adam. Tadi ini belum yang serius ya? Belum serius, ini masih belum serius Pak. Ini serius. Saya kira tadi sudah serius sekali, ini masih belum. Iya sudah serius, ini baru seriusnya nih. Nabi Adam dan Hawa itu adalah simbol nenek moyang kita yang terbukti tidak mampu menahan dan mengendalikan dirinya dari godaan setan. Yang dalam bahasa Al-Quran disebut ada drama al-hubud atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan doctrine of fall gitu ya. Nah, pertanyaan saya Pak Zuli, dalam bulan puasa ini kan orang dengan puasa ini orang bisa untuk mengendalikan diri, diharapkan bisa mengendalikan diri, mengendalikan emosi gitu ya. Bagaimana puasa itu bisa dan itu tidak mampu dilakukan oleh Adam dan Hawa gitu. Bagaimana bisa terjadi? Ya, jadi orang itu paling gampang bilang begini, bulan suci Ramadan setan dibelenggu, paling gampang kan. Padahal setannya diri sendiri. Nah, setan ini kan simbol. Adam dan Hawa itu ada yang mengatakan itu manusia pertama, tapi ini adalah simbol bahwa ciptaan awal. Nah, gitulah. Nah, karena simbolisasi sampai hari ini, simbolisasi setan itu adalah kejahatan, keburukan. Salah satunya adalah nafsu kejahatan atau nafsul mazmumah, nafsu yang keserakahan dan macam-macam. Pokoknya yang jahat-jahat itulah disimbolisasi oleh setan. Sementara Adam dan Hawa ini adalah makhluk yang itu sebetulnya memiliki 3 kekuatan. Di dalam diri Adam itu ada kekuatan malaikat, yaitu tentang kemuliaan, dan Hawa ya tentu saja. Ada dan Hawa itu ada simbolisasi tentang kekuatan malaikat, yaitu tentang kebajikan yang dia ingin selalu lakukan. Tetapi di dalamnya ada simbolisasi kekuatan yang itu dia adalah makhluk bernama sekarang ini dikenal manusia, yang itu memiliki keinginan berbuat baik, keinginan berbuat jahat, keinginan macam-macam. Tapi ada satu lagi, yaitu simbolisasi kekuatan kebinatangan, yang isinya adalah tidak ada aturan, hampir tidak ada aturan. Nafsunya itu hampir selalu dikatakan berlebihan. Nah, pada saat bulan suci Ramadan, manusia itu kan ya tetap manusia kan? Manusia kan tetap manusia. Dia ada keinginan berbuat baik, mengaji, sholat, baca Quran, macam-macam. Tetapi ada keinginan, pengen belanja yang oke. Nah, kayak Bu Puji. Keinginan itu kan bagian dari nafsu namanya sebetulnya. Pengen belanja padahal nggak dibutuhkan. Apa coba kalau relevansinya? Bulan suci Ramadan adalah bulan suci yang penuh barakah, kan? Bulan sedekah itu oke.
Tetapi apa fungsinya atau apa relevansinya kemudian misalnya beli sirup 5 krat. Gitu kan. Padahal kita minum sirup kan ya 1 gelas kan. Yes. Kalau gitu loh. Kalau kita minum itu kan 1 gelas. Ya paling banter 2 lah. Yeah. Tapi kita belinya banyak karena mengatakan ini adalah bulan yang penuh berkah, ini adalah bulan yang penuh rahmah, ini adalah bulan sedekah, maka kita harus beli yang banyak dan kemudian kita memuliakan bulan suci Ramadan. Memang pertanyaannya, memuliakan bulan suci Ramadan harus belanja yang banyak-banyak? Kan enggak kan? Nah, ini tadi, ini keinginan yang sifatnya manusiawi. Yeah. Biar tidak begitu, maka kita bagaimana mengendalikan nafsu yang kebinatangan, yang kemanusiaan dengan yang kemalaikatan. Nah, setan itu di kita, ya namanya setan. Makin canggih orangnya, katanya makin beriman itu. Yang goda makin canggih. Jadi kalau Mbak Puji imannya masih rendahan, ya setannya kelas rendahan gitu. Alhamdulillah. Jadi ini kayak begini, Bu Puji ini kan pejabat wakil rektor 3. Ya godaannya setingkat wakil rektor lah. Kalau kayak saya ini dosen biasa ya godaan setannya tingkat yang lebih rendah. Jadi gitu-gitu. Itu memang begitu. Jadi setannya yang goda saya itu ya nggak langsung setan yang Bu Puji. Setan yang goda Bu Puji bukan level saya karena setannya ngomong ini nggak mempan nih kayaknya. Yang agak tinggi gitu. Nah, artinya apa? Godaan segala macam itu ya muncul dari kita sebetulnya. Iya. Baik Pak Zuli, puasa itu bagian dari jihad untuk menahan segala bentuk perilaku radikal. Benarkah begitu Pak? Ya radikal dalam arti sing elek-elek iyalah. Tapi radikal yang baik-baik juga dorongan. Tadi yang saya sebut ini adalah nafsul mutmainah atau nafsu keinginan yang baik yang sifatnya malaikat tadi itu loh. Coba ngaji setiap hari rampung 5 juz. Kebaik kuwi. Ini radikal itu padahal di luar bulan suci Ramadan satu Al-Qur'an itu selesai 3 tahun. Jadi dalam bulan suci Ramadan radikal. Katam 3 kali. Luar biasa loh itu radikal. Tapi kan ya ora apa-apa lah. Tapi nanti kemudian orang mengatakan, ya nanti dilanjutkan setelah bulan suci Ramadan. Karena itulah hikmah dari Ramadan. Setelahnya menjadi lebih baik. Daripada Ramadan kelihatannya baik, ming bar kowe ora. Ngo ngaji meneh pas Ramadan. Itu tak baik gitu. Itu radikalnya begitu. Baik Pak Zuli, puasa itu juga bentuk dari mekanisme vaksin untuk tubuh kita, mengembalikan kita untuk menjadi lebih suci. Tapi ada sebagian atau kebanyakan orang menjalankan puasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Nah, sebaiknya puasa itu yang benar supaya dampaknya baik terhadap diri dan lingkungan seperti apa, Pak? Tidak berlebihan. Yang puasa ya jangan berlebihan. Nanti saya sebutkan misalnya. Ya tubuh kita itu kan membutuhkan hiburan. Tadi karena kita ada 3 potensi malaikat, manusia dan binatang. Manusia butuh makan, malaikat nggak butuh kan? Malaikat dari dulu yang misalnya pegang trompet ya pegang aja, nggak pernah main-main tiup-tiup kiri kanan, nggak pernah kan? Karena kalau tiup katanya kiamah, nggak ada nafsu kan? Lalu binatang itu mau nyurutuk aja. Nah sementara manusia kadang-kadang pengen nyurutuk, kadang-kadang enggak. Karena itu ya berpuasa itu ya sewajarnya, sewajarnya dalam arti tidak usah berlebihan. Berlebihan itu gimana? Karena ini bulan suci Ramadan, maka 1 hari full 24 jam tidak pernah melakukan pekerjaan yang sifatnya kebinatangan. Misalnya duwe nafsu, duwe bojo, misalnya gitu kan. Bahwa supaya mengendalikan, kan pada siang hari toh, sampai dari sejak azan subuh itu sampai dengan buka. Setelah itu kan ada kebolehan itu, boleh. Jadi itu yang saya sebut ya sewajarnya. Makan, minum kan nggak boleh pada sudah sholat subuh sampai dengan nanti buka. Setelah buka kan boleh makan, tapi jangan berlebihan. Kewaregen, reso mlaku kan gitu-gitu toh. Jadi imunitas di dalam puasa itu satu dimulai dari tidak usah berlebihan. Dalam bahasa orang kedokterannya jangan overdosis. Segala yang overdosis itu tidak bagus. Ibadah pun overdosis nggak bagus kan? Karena harus ada yang sisi manusiawi. Puasa juga. Jadi
Cuma begini ya. Sekarang ini sedang populer menghubung-hubungkan puasa dengan kesehatan, puasa dengan segala macam gitu. Ya, ada baiknya begitu. Kalau saya ditanya, gimana Pak Yuli, apakah puasa itu bisa membuat orang tidak sakit macam-macam? Nanti kalau ada orang puasa tiba-tiba mati sakit gimana itu? Ini persoalan. Ya sudahlah, puasa ini adalah perintah Tuhan yang nanti kamu apabila menjalankan puasa dengan baik, akhirnya adalah tatakun. Ya itu begitu. Tapi bahwa di dalamnya nanti mungkin Anda bisa sehat segala macam, ya oke. Tapi analognya adalah begini. Perut kita ini kan katanya di dalamnya itu menggiling usus-usus ini segala macam, darah itu bekerja macam-macam. Lalu ya sudahlah, ini berarti ada semacam istirahat. Tidak dipaksakan bekerja mesinnya terus-terusan, ada jedanya. Ya jedanya dari subuh sampai dengan maghrib itu nanti menggiling lagi. Nah itu kayak motor atau mesin. Kalau terlalu panas nanti jangan juga kalau tiba-tiba ngadat kan, tiba-tiba jeblok, akinnya jeblok atau mesinnya ngadat. Maka ini ibarat mesin. Berpuasa itu ya supaya kita mengistirahatkan sejenak mesin penggilingan yang ada dalam diri kita, dan kemudian nanti kita memiliki imunitas karena ada apa, yaitu setelah direvisi, setelah diperbarui kembali mesin-mesin yang ada dalam tubuh kita. Ini kira-kira gitulah. Iya. Jadi dengan puasa imun tubuh meningkat. Lantas bagaimana nih Pak korelasi puasa dengan imunitas sosial? Nah, karena kita itu sudah puasa ini kan kata Tuhan, kata Allah bilang itu untukku, akan aku nilai seluruhnya ganjaran. Tetapi kenapa sih setelah kita bulan suci Ramadan atau pada saat bulan suci Ramadan disebut ini adalah bulan sedekah? Kenapa sih pada saat bulan suci Ramadan disebut bulan barakah? Dan juga ini bulan penuh pengampunan. Lalu pada akhir bulan suci Ramadan atau sebelum Idul Fitri dijalankan, orang supaya membayar zakat fitrah dan zakat mal. Nah, inilah yang disebut menjaga untuk bagaimana agar sosial immunity ininya muncul. Nah, kita itu mau berbagi dengan orang yang kekurangan pada saat bulan suci Ramadan. Jadi berbaginya kalau Al-Quran bilang sebetulnya kepada orang yang terdekat. Orang terdekat itu bisa sanak keluarga, lalu tetangga-tetangga. Kenapa begitu? Setelah saya baca dalam kacamata ilmu sosial, memang kalau kita mati misalnya ya, atau kita sakit, yang pertama kali menolong orang yang paling dekat dengan kita ya. Walaupun orang tua saya misalnya ada, tapi ada di tempat lain, pertama kali menolong kalau saya sakit, itu ya orang yang paling dekat dengan saya. Minimal kalau ada istri berarti istri, kalau ada anak berarti anak. Kalau itu nggak ada maka tetangga. Bukan orang tua saya yang misalnya ada di daerah Banjar sana. Saya nunggu orang tua saya dari Banjar, ini saya mati kan. Makanya itu dia. Oh betul ya, bersedekah itu, immunity sosial itu, kekebalan sosial itu akan terbangun dengan kita mau berbagi dengan orang yang terdekat dengan kita. Maka orang Jawa mengatakan begini, pager mangkok itu lebih baik daripada pager bata atau pager ruyung atau pager besi. CCTV. Kenapa? Atau CCTV. Kenapa? Karena dia tidak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Kalau yang di dalam rumah itu kebakaran, CCTV ikut kebakar. Kalau di dalam rumah kemalingan, CCTV ikut kemalingan kan. Bambu nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Tembok yang tinggi nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau pagar kita adalah disebutkan mangkok, artinya kita mau bersedekah dengan tetangga. Kalau ada orang maling mau memanjat rumah kita, maka yang tetangga lihat langsung, ono maling. Mana bu, rektor Arab dimaling kayak, langsung berteriak begitu. Itulah yang disebut imunitas sosial. Jadi kebertahanan sosial itu dibangun dengan kita berbagi. Ini apalagi bulan suci Ramadan. Itulah kira-kira. Baik Pak Zuli, pada bulan Ramadan biasanya ada sesuatu hal yang dilakukan sebagian orang dengan melakukan sweeping atau ada kasus-kasus intoleran. Nah, kenapa itu bisa dilakukan Pak? Harusnya kan bulan baik. Itu memahami puasa itu terlalu rendahan. Apa urusannya sweeping warung makan? Oh puasa itu tulis di situ lillahi ta'ala, bukan lillahi warung. Enggak ada tulisannya itu. Tidak lillahi misalnya ya, lillahi PSK enggak ada, lillahi perempuan Bahenol enggak ada.
lillahi ta'ala gitu loh. Jadi ya nggak apa-apa, namanya dunia kok ada warungnya buka loh. Memang yang hidup di sini di tempat kita ini kan tidak semuanya berpuasa. Jadi dia makan untuk menyediakan makan untuk orang yang tidak berpuasa. Orang yang tidak berpuasa siapa? Orang yang menyusui, menyusui meteng, buat itu meteng ala hamil. Itu orang nggak berpuasa, udah hamil tua nggak berpuasa. Mbah yang mati, yang tua-tua itu, ya udah itu nggak berpuasa. Makan, masa cuma ada lihat warung buka langsung pengen buka. Orang jahan banget tuh puasanya gitu loh. Bahasa Jawanya cemen. Puasa kok cemen. Warung buka kepengen ngombe, pengen madang. Ya biarin aja tuh. Lalu kemudian ada perempuan cantik bahenol semplohe itu langsung kepengen remet. Gimana puasa begitu-begitu? Itu nggak sesuai menurut saya, nggak sesuai niatnya. Puasanya itu menurut saya kok agak kurang sesuai. Iya, ya jadi imunitas sosial itu ketika terjaga dengan baik, artinya radikalisme juga bisa diminimalisir, bisa dikurangi, tidak perlu lah. Nah, apakah semua orang ketika ingin radikalisme ini menurun atau tidak ada, apakah semua orang harus berpuasa? Berpuasa dalam arti menahan. Puasa itu kan menahan. Nah, puasa itu kan menahan. Puasa kan riyadhah, menjauhkan dari segala unsur nafsu yang kebinatangan. Gitu. Jadi berriyadhah itu, menahan itu tidak harus berpuasa dalam arti saklek, yaitu puasa Ramadan. Menahan kita benci dengan orang lain itu ya puasa. Menahan kita ngonek-ngonek ke sekarepe dhewe ning medsos ya puasa, begitu. Lalu kemudian menahan kita untuk tidak pengen membunuh orang, mencelakai orang itu juga puasa. Cuma karena itu jangan terjemahkan puasa itu adalah sekedar tadi. Puasa itu ya pokoknya untuk menahan lapar dan dahaga, lalu kemudian wajib dilakoni pada saat bulan suci Ramadan. Itu puasa dalam arti syariat gitu ya. Tapi puasa dalam makna sosial, puasa dalam makna yang disebut menahan diri itu sepanjang hidup sebetulnya. Karena itu saya kira kalau itu terjadi, yang namanya radikalisme ekstrim yang kaitannya adalah dengan tindak kekerasan, kaitannya dengan kejahatan, kaitannya dengan kebencian orang, bisa terhindar kalau orang itu mau bersama-sama betul-betul berpuasa dalam makna tadi itu, menjaga hal-hal yang jahat. Iya Pak Zuli, untuk masa pandemi ini banyak peniadaan bentuk-bentuk kegiatan ibadah di masjid yang hanya boleh dilakukan di rumah. Tetapi hal itu seringkali dibaca sebagai represi terhadap umat Islam. Memangnya kalau di rumah itu enggak boleh pas sholat? Boleh. Loh, ini kita itu kita tuh agama itu menurut kaidah fikih ya. Baik terutama misalnya yang lama itu bilang supaya itu hifdzul nafs, menjaga jiwa, menjaga nyawa manusia, hifdzuddin, menjaga agama, hifdzul mal, menjaga amal, ya menjaga ini kekayaan dan segala macam. Lalu ada satu lagi menurut Yasir Auda yang belakangan disebut semua ini sebetulnya agama itu dalam rangka menghargai hak-hak dan prinsip-prinsip kemanusiaan. Orang hidup itu penting. Orang beribadah itu penting. Memangnya kalau kita tidak boleh tidak ke masjid, lalu kita tidak sholat kok. Itu sama dengan kalau kita nggak dengar azan, waktunya sholat zuhur atau waktu sholat itu kita tidak sholat apa? Ya tetap sholat lah. Kan tidak berarti kita tidak mendengar suara azan langsung kita tidak sholat. Oh nggak wajib sholat ini, azan ya, orang suara azan ini gimana itu? Nggak bisa begitu. Misalnya nanti Bu Puji, nggak usah jauh-jauh lah ya. Kita datang ke Thailand. Nah, nanti ke Roma, yang jauh masjid. Saya Idul Adha, malam Idul Adha dan Idul itu saya berada di sana. Nggak ada suara takbir itu. Nggak ada suara azan. Lalu apakah nggak ada Idul Adha ini? Ya nggak bisa begitu dong. Tetap ada Idul Adha kan? Tetap ada Idul Adha. Tetap ada sholat zuhur, tetap ada sholat maghrib, isya dan segala macam. Tidak berarti sholat itu tidak ada gara-gara kita tidak mendengar azan. Sama dengan kita supaya mengurangi sholat ini bukan dilarang kok, mengurangi, jangan terlalu banyak
berhimpit-himpitan, banyak orang datang ke tempat-tempat ibadah. Ya. Silahkan menjalankan sholat, tetapi mau nggak kalau misalnya bergiliran? Ini satu kampung misalnya jumlahnya 500 orang, lalu kemudian nanti sholat masjidnya itu hanya bisa menampung 100, maka dibuat 5 kali. Mau nggak kalau mau begitu? Loh, orang beragama itu taat loh itu, taat peraturan loh itu, supaya begitu. Nah, kalau nggak taat berarti itu beragamanya kurang bagus. Nah, ini ada himbauan supaya tidak terlalu banyak orang berkerumun di tempat ibadah dan sekaligus. Kenapa sih kok? Nah, ini kan ributnya begini. Anak ibadah lentok, neng mau lentok, gitu-gitu lah. Ini urusannya beda. Kalau di mall itu mereka jalan-jalan ke sana kemari. Kalau sholat itu masa ada sholat jalan-jalan, mbok yang bener toh? Ngaji gitu, mengaji. Jalan-jalan, enggak boleh. Di mall itu jalan-jalan, enggak gitu-gitu. Jadi tidak berarti bahwa kalau ada larangan itu lantas kita tidak mengerjakan ibadah, gitu loh. Di rumah boleh kok. Nanti malam hari kalau mau pas koncone sudah turu sholat, boleh begitu. Malah katanya itu utama. Iya. Mungkin juga ini Pak Zuli, pelarangan mudik ini juga dibaca sebagai ini anti-Islam. Iya. Anti-Islam. Negara terlalu masuk dalam mengintervensi kebutuhan psikologi orang yang pakai kangen terhadap keluarganya atau sanak saudaranya. Memang orang mau ketemu orang tuanya, mau silaturahmi itu pada saat Idul Fitri saja. Kan enggak toh? Iya. Boleh sebelum Idul Fitri datang atau setelahnya. Betul. Sekarang kan tinggal begitu. Jadi kalau mau ketemu orang tuanya, ini kan niatnya apa sih? Niatnya itu apa? Niatnya itu mau silaturahim atau niatnya dalam tanda kutip mau memamerkan kekayaan pada saat Idul Fitri itu, karena koncone teko kabeh mulih kabeh nggo motor gede, motor cilik, motor teruntung macam-macam begitu. Atau mau silaturahim. Kalau mau silaturahim itu kapan saja. Kenapa ada larangan atau ada peraturan supaya tidak pada hari-hari itu? Karena dikhawatirkan tadi itu. Di banyak tempat, Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang itu adalah tempat-tempat yang paling banyak orang terkena COVID. Gitu loh. Nanti kalau tidak dilarang dikatakan, kalau nggak dilarang, kalau tidak diberi peraturan, ini gimana sih pemerintah? Udah ngerti banyak orang kena begitu, tidak ada aturan, gitu kan? Dibuat aturan, ini melarang-larang, mau ketemu orang nggak boleh. Nah, ketemunya ya kapan baik toh ya, tinggal ketemu. Saya kemarin hari pertama ketemu orang tua saya datang ke sana. Nggak usah ngomong-ngomong tuh kalau mau ketemu. Maka mau ketemu orang tuh nggak bengok-bengok, tidak siaran di medsos bilang saya mau ketemu orang gitu. Nanti katanya pencitraan, kan gitu. Jadi Mbak Urip ini kayak gampang. Tadi yang saya bilang kayak Mbak AR, gitu. Mbak AR itu kurang kiai apa? Betul Pak. Jadi kalau menurut saya kalau ada Mbak AR sekarang ada penyanyi itu, ayo mulai sadurunge bodoh. Nanti paling akan jawab begitu beliau. Ayo mulai nek bar bodoh. Ini gitu. Itu sama ada pertanyaan. Ini satu kali lagi. Jadi ada pertanyaan kepada Mbak AR. Mbak AR, boleh enggak saya makan bekicot? Mbak AR jawabannya, ayo nek isih akeh ayam rasa bekicot. Gitu-gitu loh. Ini kan asik kali. Itu sama dengan ya kalau memang tanggal itu enggak boleh ya pulangnya. Apalagi sekarang sudah diberitahu sebelum tanggal 6 boleh. Nah, itu kan ya berarti sebelum. Wah, tapi rame. Nah, ini berarti pulang bukan silaturahim, pengennya rame-rame kan gitu. Itu gitu. Iya, betul Pak Zuli. Pak Zuli ngomong-ngomong, terakhir kapan Pak Zuli puasa beduk, Pak? Saya puasa beduk itu pada kelas 2 SD. Wah, kelas 2 SD. Saya itu suatu saat ini karena naik turun tangga di Jakarta, kira-kira tahun 2000 berapa ya, mungkin 2000-an. Jadi saya dengan salah seorang teman ada penelitian ke Komnas HAM, ke Kemenak, kemana-mana itu, ke Kementerian Luar Negeri, ada sekitar 5 tempat, panas sekali, naik turun, mondar mandir gitu. Di tengah jalan saya itu berkunang-kunang. Pas di pasar Senen, wah panasnya bukan main. Lalu ke pasar Minggu, habis itu naik bis ke pasar Minggu. Pas naik tangga di pasar Minggu itu, jalan menuju terminal, wah roboh.
akhirnya buko. Jadi sekitar tahun 2000 saya kira itu. Jadi pernah saya melakukan begitu juga Mbak, 1 kali gara-gara nggak sanggup. Tapi habis minum saya puasa lagi. Walaupun artinya kurang satu. Itu hari. usia berapa Pak? Tahun 2000 ya berarti usia tahun 2000 itu berarti 29 tahun. Tahun 2000. Saya ingat sekali. Ya ampun, ternyata orang terlalu capek yo. Tadi makanya saya bilang, Mbak sing sederhana, sing biasa toh. Tidak usah berlebihan. Iya baik Pak Suli, manusiawi gitu ya, lapar ya roboh gitu manusiawi. Pak Suli, jika imunitas sosial ini menjadi problem solving, lalu bagaimana mengkaitkan imunitas sosial ini dengan resolusi konflik? Ya semakin orang itu bisa menahan diri, maka sebetulnya konflik dalam arti kekerasan, karena konflik yang dalam arti positif itu kan memang bagian dari hidup kita, bagian dari masyarakat. Dan konflik itu kan ada 2 terminologi ini, konflik yang sifatnya disebut perspektif negatif dan perspektif positif. Nah yang positif ini konflik bagian dari kita. Bahkan orang itu konflik bisa membuat katanya semakin kreatif, semakin inovatif. Jadi kreatif itu dari kata-kata kere dan aktif. Jadi orang kere itu biasanya aktif membuat apa-apa kan. Itu lalu kemudian punya inovasi dan kemudian punya imajinasi yang lain dari sebelumnya. Ini dalam konteks yang sifatnya positif tentang konflik. Jadi ini bagian dari kita. Yang terakhir adalah konflik dalam arti yang negatif, yaitu yang kekerasan. Maka yang penting adalah dikelola. Biar potensi-potensi konflik yang ada sifatnya pribadi dan komunal itu tidak menjadi kekerasan, maka perlu dikelola, perlu dimanage dengan baik. Caranya bagaimana? Tadi silaturahim. Bagaimana ngerti orang lain. Jadi misalnya bagaimana saya mau mengerti Bu Puji. Ya saya harus ketemulah dengan Bu Puji, ngobrol. Lalu ternyata dugaan. Jadi orang melakukan kekerasan seringkali karena prasangka. Dimulai dari prasangka yang buruk. Makanya kan Al-Quran mengatakan sebagian dari prasangka adalah dosa. Dan apabila kamu melakukan prasangka-prasangka itu memfitnah, maka kamu ibarat makan daging bangkai saudaramu sendiri atau diri kamu sendiri. Berprasangka itu berbahaya sekali. Untuk menghilangkan prasangka perlu kita berkomunikasi, perlu kita ngerti. Kenapa dia begitu? Ya karena dia sedang sakit. Kenapa dia begitu? Ya karena memang beda dengan saya gitu. Baik Pak Suli, ya. Baik Pak Suli, di studio podcastku Tunggu di Pojok Ngasem ini kita menyediakan banyak ada beberapa pameran yang kita buat akhir lagi hadiah gua aku ya. ini pameran ya pameran termasuk di belakang Pak Suli dan sebagainya. Kalau Pak Suli punya karya, ini boleh lah nanti kita pasang di belakang Pak Suli. Yang punya itu anak saya. Iya, boleh Pak Suli. Kalau saya enggak. Ya, mari silahkan nanti untuk saya tampilkan di sini Pak. Pak Suli 1 detik atau 30 detik bisa memberikan closing statement untuk kita. Oke, pertama kita sebagai orang beragama tidak usah berlebihan di dalam semua hal, beribadah ataupun yang lain-lain. Berlebihan itu tidak sesuai dengan ajaran agama. Yang kedua, orang berpuasa itu artinya adalah menahan. Menahan itu adalah sesuatu yang harus dilakukan siapapun dan kapanpun. Tidak hanya bulan suci Ramadan. Yang ketiga adalah kita harus betul-betul menjaga kita sebagai manusia yang beragam di muka bumi. Tidak bisa semua itu sama dengan kita. Terima kasih Pak Suli. Pemirsa, di masa-masa pandemi COVID-19 seperti ini sangat penting bagi kita untuk meningkatkan imunitas tubuh. Menariknya, fungsi kekebalan kita juga tampaknya mempengaruhi hubungan yang dijalani dengan orang lain. Salah satu dampak sosial dari pandemi COVID-19 adalah hilangnya mata pencaharian sebagian masyarakat yang mengakibatkan kelaparan dan kejahatan. Kebijakan yang representatif tersebut idealnya diterapkan melalui ketahanan bangsa dalam mengatasi berbagai tantangan, termasuk pandemi COVID-19 yang jelas penyelesaiannya tidak terbatas pada aspek kesehatan saja. Penting dalam menjadikan peristiwa pandemi COVID-19 sebagai permasalahan bersama,
sehingga tidak ada sekat dalam urusan penanganannya. Idealnya semangat kebersamaan itu perlu menjadi kekuatan bangsa, sehingga berbagai problematika yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 bisa terselesaikan tanpa melahirkan substansi masalah yang baru. Kesadaran sosial yang berbentuk perilaku untuk menolong korban yang terdampak virus tersebut merupakan kesalehan sosial yang mampu mengantarkan bangsa ini pada puncak peradabannya. Dan dalam konteks pandemi COVID-19, kita semua adalah korban. Imunitas sosial tidak mengalir begitu saja, tetapi perlu dipersiapkan melalui upaya sadar, terencana, dan diimplementasikan secara bersama agar ampuh dalam mengatasi penyebaran dan efek sosial dari pandemi COVID-19. Jika video ini bermanfaat, kabarkan kepada yang lain. Silahkan subscribe, komentar, berikan masukan, saran, ataupun kritik bila perlu. Tetap jaga kesehatan, jaga kebugaran, patuhi protokol kesehatan dengan semestinya. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Jangan lupa kutunggu di pojok ngasem.